Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab yang ke-12, yaitu pelajar yang hidup disiplin. Nah, bacaan Alkitab kita ada di 1 Korintus pasal ke-9 ayat 1 sampai ke-27. Dan kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 14. Nah, kalian bisa nanti selesai materi atau pelajaran hari ini, kalian bisa membaca beberapa ketiga ayat Alkitab tersebut supaya kalian memahami bagaimana hidup kita itu disiplin. Nah, Mr. Hari akan membahas melanjutkan materi kita pada hari ini di poin yang ke A dan poin ke B. Nah, di poin ke A kita akan belajar tentang manfaat hidup disiplin, di mana Rasul Paulus menegaskan pentingnya hidup disiplin dalam kehidupan setiap orang. Jadi Rasul Paulus di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, dia menekankan atau menegaskan pentingnya hidup disiplin dalam kehidupan setiap orang. Di dalam keteraturan atau hidup disiplin membuat kita dihargai dan bisa diteladani oleh orang lain. Kalau misalnya kita hidup disiplin, kita akan dihargai oleh orang lain, kita akan diteladani. Jadi sikap hidup kita, kalau kita disiplin belajar, disiplin di dalam segala hal ya, maksudnya di dalam disiplin dalam makan, kita teratur, disiplin dalam belajar, kita rajin belajar, disiplin di dalam setiap kegiatan membantu orang tua atau hidup baik dan lain sebagainya. Nah, itu hidup kita akan dihargai dan hidup kita diteladani oleh orang lain. Akan menjadi contoh, khususnya mungkin buat adik atau mungkin buat saudara atau mungkin buat teman kita dan lain sebagainya. Nah, satu presiden yang kita kenal, salah satu presiden yang kita kenal di Amerika, John F. Kennedy, pernah berkata seperti ini: lebih baik satu teladan daripada 1000 nasihat. Jadi lebih baik satu teladan daripada 1000 nasihat. Jadi perkataan Presiden Amerika John F. Kennedy ini mengingatkan kita kembali, semakin kita melakukan satu tindakan saja yang memberikan sebuah teladan, contohnya tadi disiplin di dalam segala aspek ya, baik bukan hanya sebagai pelajar tapi kehidupan kita sebagai anak atau mungkin kita sebagai teman dan lain sebagainya. Ketika kita memberikan satu teladan itu lebih berarti daripada 1000 nasihat. Kelihatannya nasihat itu bijak ya, membangun, membuat kita semangat, tetapi lebih berarti kalau kita memberikan suatu teladan. Itu pesan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Keteraturan dan kedisiplinan merupakan rahasia keberhasilan orang-orang besar, bahkan istana megah menjadi kokoh karena keteraturan dan disiplin. Jadi sesuatu yang besar itu atau orang besar itu dimulai dari hal hidup disiplin. Seorang atlet terkenal, kalau kalian melihat yang suka bola, mungkin Cristiano Ronaldo, Messi, atau mungkin pemain-pemain bola yang lainnya, kalau kalian lihat kehidupannya, mereka benar-benar disiplin di dalam waktu, di dalam soal menjaga makanan, di dalam mereka benar-benar kegiatan olahraga mereka benar-benar maksimal mungkin. Karena apa yang mereka peroleh apa yang mereka perjuangkan, hidup mereka disiplin ya, mereka benar-benar bisa menggunakan, bahkan hidupnya, karirnya, prosesnya benar-benar sukses. Itulah orang-orang besar, rahasia kebesaran orang-orang besar ketika dia melakukan sebuah hidup yang disiplin. Saya percaya kalau kalian di masa SMP ini, ketika kalian sudah melakukan sebuah tindakan disiplin, mulai dari dini, mulai dari kalian masih remaja, Mister percaya bahwa kalian benar-benar akan menjadi orang-orang sukses nanti kelak di kemudian hari.
Dan saya percaya bahwa selama Mister lihat hidup murid-murid Mister yang lalu, bahkan teman, bahkan hidup Mister secara pribadi, kalau orang disiplin itu ketika dia besar, ketika dia nanti ditempatkan di mana aja, saya percaya, Mister percaya bahwa hidup dia akan sukses, berhasil. Nggak ada orang yang disiplin tiba-tiba dia nggak berhasil. Kalau kita melihat Agnes Monica, yang pasti kalian tahu, yang suka menyanyi dan lain sebagainya, atau mengidolakan, ketika dia latihan dance, latihan nyanyi, pernapasan dan sebagainya, itu sungguh-sungguh benar-benar disiplin. Bahkan hidupnya pun, masalah kerohaniannya juga bagus, disiplin. Kalau kalian lihat, mencermati setiap wawancara atau dan sebagainya, kata-katanya sangat memberkati sekali, dan bahkan hidupnya juga akan memberkati. Nah, di sini kita belajar banyak hal ya. Jadi beberapa hal tokoh, atau mungkin kalian kenal hubungan orang yang hidupnya disiplin, teladani hidup mereka. Saya percaya bahwa orang-orang besar itu punya rahasia besar, yaitu hidup disiplin. Nah, manfaat hidup disiplin ini ada beberapa manfaat, yaitu menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan integritas. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengajarkan keteraturan, jadi hidupnya tuh teratur, step by step, hari berganti hari, waktu berganti waktu, dia benar-benar teratur. Menumbuhkan ketenangan, jadi orang yang disiplin itu enggak, ibarat orang Jawa bilang, gerusa-gerusu, jadi orang enggak tergesa-gesa. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah ngerjakan PR, sudah dong, karena dia disiplin dalam belajar. Sudah ini, sudah dong, karena dia sudah akan merasa ketenangan. Tetapi orang yang enggak disiplin, dia pasti kebingungan ketika ditanyain tugasmu mana, PR-mu mana. Nah, itu pasti akan kebingungan dan dia tidak ada ketenangan. Percaya diri, nah pasti ya, orang disiplin itu pasti percaya diri. Yang selanjutnya kemandirian, dan orang yang disiplin itu pasti mandiri, nggak gampang cengeng, nggak gampang ngambekan, nggak gampang sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit papa. Tapi dia belajar ketika sudah bertumbuh dewasa, apalagi kalian di masa pandemi seperti ini, sering di rumah, gunakan waktu kalian semaksimal mungkin. Justru jangan merepotkan orang tua. Orang tua sudah sibuk bekerja, kalian malah justru sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit papa. Kalian sudah makin besar, harusnya memberikan yang terbaik dan lebih lagi mandiri di dalam hidup ini. Keakraban pasti ya, dalam membentuk sikap positif, pasti baik dalam pikirannya, baik di dalam sikapnya. Menumbuhkan kepatuhan atau ketaatan, menumbuhkan keteladanan, dan banyak orang menjadi figur. Kalau orang disiplin itu senang, kita lihat tuh senang, dan lain sebagainya. Yang menjadi perenungan kita adalah jangan sekedar mengkritik keadaan. Biasanya seperti ini, loh saya kan latar belakangnya miskin, kehidupan saya kan seperti ini, gimana saya jadi orang sukses. Jangan berpikir bahwa kalian atau mengkritik suatu keadaan. Kalau Mister mau bagikan sama kalian, Mister mau bagikan kesaksian, Mister ini dari keluarga orang gak punya. Bapak seorang tukang beca, ibu hanya jualan es batu. Tetapi Mister belajar hidup, bertumbuh besar, yang dulunya baik dari SD, SMP, SMA, bahkan Mister berjuang sampai kuliah. Orang katakan tidak mungkin kamu sampai lulus SMP atau mungkin lulus SMA, bahkan bisa kuliah. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Mister bisa kuliah S1 dan Mister bisa jadi guru kalian. Ketika Mister ketemu dengan teman-teman Mister, mereka tahu bahwa disinilah peran penting ketika kita hidup disiplin. Orang sesuatu keadaan yang kelihatannya mustahil ya, orang tua tukang becak, ibu seorang jualan es, kok bisa Mister Hari bisa kuliah? Semuanya itu butuh disiplin. Mister dapat beasiswa dan bisa kuliah dengan baik. Nah, siapa tahu dari kalian, jangan pernah nyalakan keadaan. Itu menjadi perenungan buat hidup kita. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Nah, tadi Mister sudah singgung, kenapa sih orang tua saya miskin, kenapa sih keadaan saya seperti ini, kenapa saya seperti ini, atau mungkin kenapa saya, orang tua tuh nyuruh saya belajar terus dan sebagainya. Jangan nyalahin orang lain. Kalau orang ingin hidupnya disiplin, dia harus punya prinsip. Saya mau seperti ini, dan lakukan itu dengan baik, dengan sebuah komitmen. Nah, ini penting sekali. Jangan mengkritik keadaan, dan yang kedua, jangan menyalahkan orang lain, khususnya orang tua kita. Mereka sudah susah payah bekerja, jangan biarkan mereka sia-sia ketika mereka bekerja mencukupi setiap kebutuhan kita. Lakukan itu dengan disiplin.
Menyalahkan orang tua yang memiliki kekurangan, misalnya tidak bisa membelikan keinginan satu dengan yang lain, atau mungkin dengan banyak hal dan lain sebagainya. Nah, menyalahkan pemerintah, biasanya pemerintah yang gagal. Contohnya, saya kenapa lahir di Indonesia ya, yang nggak seperti di Amerika, di Korea yang terkenal dan lain sebagainya. Banyak orang Indonesia mereka sukses, bahkan sampai go internasional. Tadi Mister sudah singgung Agnes Monica, bagaimana Agnes Monica menitih karirnya dari awal, dari kecil, dari dini, bahkan sampai dia tumbuh besar, bahkan sampai sekarang kalau kita lihat dia sudah go internasional. Itu membuktikan bagaimana hidup disiplin, manfaat disiplin itu sangat berguna. Dia tidak menyalahkan dia lahir di Indonesia, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan orang lain, dan dia sangat benar-benar membuktikan bagaimana berusaha keras dan tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Disitulah manfaat hidup disiplin, dan kita bisa raih itu, dan kita bisa komitmen. Sebagai anak Tuhan, pesan Mister tadi sudah dikatakan, jangan pernah kita mengkritik keadaan, jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan orang tua, kenapa saya lahir seperti ini dan lain sebagainya. Jangan menyalahkan apalagi pemerintahan yang gagal dan lain sebagainya, tetapi berusahalah dengan keras dan jangan mengeluh dengan keadaan yang ada. Firman-firman Tuhan sebelumnya yang Mister berikan, bagaimana kita itu, hidup kita itu seperti atlet yang berjuang, berusaha yang terbaik sampai garis finish, sampai benar-benar yang terbaik. Nah, itulah hidup disiplin. Kita lanjut di poin yang ke-B, hidup disiplin sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah figur utama yang memberikan teladan ketaatan dan kedisiplinan bagi orang percaya. Ketaatan dibuktikan saat dia bergumul sendiri berdoa di Taman Getsemani, menjelang para tentara menangkapnya dan memecahnya dan sebagainya, sampai dia dicambuk dan dihukum mati di kayu salib. Di situ dia menunjukkan hidupnya tetap taat, hidupnya tetap disiplin, dan di situ kita mau belajar. Di dalam ketaatannya dia belajar tunduk sampai dia menyerahkan hidupnya mati di atas kayu salib, menjadi penebus dosa buat kita semua. Dan dia menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia benar-benar dia maha kuasa, dan dia maha pengampun di dalam kehidupan kita. Kalian bisa membacanya di Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 49. Di sini jelas katakan bahwa Yesus benar-benar taat, Yesus benar-benar disiplin sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah yang kita lakukan ini bagian dari hidup yang disiplin, yang mewujudkan suatu ketaatan kepada Tuhan? Nah, kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun, membiasakan lebih baik itu tidaklah mudah, benar nggak? Jadi sesuatu kebiasaan yang baik itu tidaklah mudah kita lakukan. Kita perlu disiplin dengan melakukan latihan, terus dilatih, dan terus dilatih, agar terbiasa, patuh, dan bisa mengendalikan diri. Disiplin harus diupayakan dalam hidup kita. Jadi ingin sukses jangan secara instan, tetapi dia meniti karir, terus belajar. Saya percaya, Mister percaya bahwa ketika kita sudah berusaha, orang katakan bahwa Gusti mboten sare, Tuhan itu nggak tidur. Bagaimana Tuhan akan menyertai setiap orang-orang percaya yang tetap terus berharap sama Tuhan dan dia berusaha yang terbaik. Bahkan kalau kita tahu ada istilah ora et labora, jadi berdoa dan berusaha. Jangan cuma berdoa saja tanpa berusaha, atau sebaliknya berusaha tanpa berdoa atau mengandalkan Tuhan. Itu tidak balance, itu tidak seimbang. Tetapi harus berdoa, percaya penuh kepada Tuhan, dan yang kedua benar-benar sungguh-sungguh hidup disiplin dan berusaha yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus adalah figur utama, penting sekali dalam kehidupan kita, dan kita harus jadi contoh, mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Disiplin adalah latihan untuk menghasilkan sikap atau pola tingkah tertentu untuk orang percaya. Disiplin adalah bukti konkret ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Jadi disiplin adalah bukti konkret ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya.
Disiplin bukan memaksakan dirimu untuk belajar lebih keras terus-menerus, tetapi memaksa dirimu belajar saat harus belajar dan bersenang-senang saat bersenang-senang. Jadi disiplin itu memaksa diri kita belajar saat kita harus belajar dan bersenang-senang saat kita bersenang-senang. Jadi ada waktunya. Disiplin itu memudahkan kita dan membuat kita tadi tenang, membuat kita jadi orang sukses, membuat kita merasa percaya diri, membuat hidup kita semakin dibentuk sikap positif dan lain sebagainya. Itu saja materi kita pada hari ini, manfaat hidup disiplin dan hidup disiplin sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Biarlah di poin A dan poin B kita semakin hari melatih diri kita bagaimana kalian menjadi pelajar yang hidup disiplin, terkhususnya di tengah-tengah keluarga kalian. Berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Di masa pandemi seperti ini harusnya jadi perenungan hidup kita supaya kita lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini, dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalaupun sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biar itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you.